Kalau Windows kalian berat seperti ini, RAM usage-nya tinggi saat kondisi idle, storage-nya penuh gara-gara file system-nya besar, tenang, kalian bisa ikuti tweak simple dan aman yang akan kita lakukan biar RAM usage kalian bisa turun dan storage-nya pun juga tidak penuh lagi dengan file system Windows kalian. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Di video ini kita akan sharing teman-teman cara untuk tweak Windows 11 kalian biar lebih ringan dan RAM usage-nya tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Windows semakin banyak menambah fitur-fitur di updatean terbarunya dan semakin menambah banyak resource yang harus digunakan dari komputer kita. Mulai dari RAM usage yang semakin tinggi dan juga file system yang semakin besar yang membuat SSD kita semakin sempit lagi. Di video ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara untuk tweak Windows kalian dengan beberapa step yang nanti akan bisa membuat RAM usage-nya menjadi lebih kecil dan pastinya storage kalian menjadi lebih lega. Tidak usah lama-lama, langsung kita masuk ke Windows 11 nya guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows yang akan kita tweak biar jadi lebih ringan dan optimal lagi guys. Sebelumnya untuk Windows yang kita gunakan ini adalah Windows 11 versi 252, OS build-nya 26200.9168. Kemudian sebelum kita akan tweak, kita akan cek kondisi sebelum di tweak atau di optimize. Kita buka task manager-nya dulu teman-teman. Di sini kalian bisa cek untuk RAM usage saat idle seperti ini sekitar 5 GB. Sebenarnya dengan RAM usage 5 GB dari 16 GB RAM yang kita miliki ini masih termasuk aman, apalagi ada beberapa aplikasi yang running di background dan di sini kita juga jalankan OBS untuk merekam video ini guys. Kalian juga bisa lihat di sini yang available hanya 10 GB karena ada cache juga di sini sekitar 8 GB. Untuk cache ini sebenarnya juga berfungsi untuk mempercepat proses loading aplikasi yang kalian jalankan. Jadi kalian tidak perlu khawatir sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin merilis cache di sini juga sangat mudah. Nanti kita akan bahas di video ini juga. Kemudian untuk CPU usage-nya di sini 3-5% dan prosesnya ada sekitar 196 proses yang berjalan di Windows 11 kita guys. Ini karena kita running OBS juga, makanya CPU usage dan juga GPU usage-nya lumayan tinggi seperti ini saat idle ya. Kemudian kalau kita cek di File Explorer, kita baru saja install ulang Windows-nya dan baru install beberapa aplikasi, tapi di sini sudah hampir penuh aja teman-teman. Dari total 256 GB, di sini free space-nya sekitar 132 GB aja. Kalau kita cek di menu setting, lalu masuk ke sistem dan masuk ke storage, di sini nanti kalian bisa lihat yang paling besar itu apa. Teman-teman bisa lihat file yang terinstall ternyata paling besar ada di Adobe, karena memang saat ini Adobe itu gede banget. Mulai dari Premiere Pro, Photoshop, Encoder, Audition, ini gede banget filenya. Tapi di sini yang perlu kita soroti ada di bagian System and Reserved, di mana sistemnya di sini 22 GB untuk Windows-nya, virtual memory dan hibernation file sekitar 6 GB yang sebenarnya lumayan bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file kita guys. Nanti kita juga akan optimize untuk storage-nya. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Sekarang kita akan mulai untuk tweak Windows-nya. Tapi tenang, untuk tweak kali ini kita tidak akan terlalu ekstrim sampai akan masuk terlalu dalam ke sistem yang akan membuat Windows-nya bisa banyak errornya. Kita akan tweak yang simple tapi bisa mengoptimize Windows kalian guys. Sekarang silahkan download dulu tools UpTweaker yang sudah kita buat. Linknya ada di deskripsi pada video ini. Kalau kalian download muncul warning, kalian pilih keep aja untuk mendownload filenya. Setelah kalian download, tinggal ekstrak filenya, tinggal klik kanan, pilih extract all, dan pilih ekstrak. Setelah kalian ekstrak, tinggal klik kanan di Run UpTweaker versi 1, lalu pilih Run as Administrator, dan pilih Yes. Setelah masuk di sini, sebenarnya RAM usage-nya akan terdeteksi juga, di sini sekitar 5,3 GB. Dan untuk free space-nya sekitar 132 GB. Yang pertama, kita akan mulai untuk download aplikasi-aplikasi yang tidak kita perlukan. Sebenarnya, download aplikasi itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap performa ataupun storage kalian, karena rata-rata bloatware Windows itu size-nya kecil dan juga tidak running di background guys, seperti Xbox, kemudian ada Solitaire, Paint, Snipping Tool, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya untuk kami pribadi, ini lumayan mengganggu karena banyak banget bloatware-nya yang kebanyakan tidak kita perlukan. Jadi kita akan hapus saja biar tidak memenuhi storage dan juga tampilan yang ada di start menu ini. Untuk downloadnya di sini kalian tinggal masuk ke Tools UpTweaker. Setelah itu kalian pilih Download App Manager dan pilih Scan App aja guys. Maka di sini akan muncul aplikasi-aplikasi bawaan dari Windows yang ada di laptop atau di PC kalian.
Selanjutnya teman-teman tinggal pilih aja mana aplikasi yang ingin kalian uninstall dari sini. Misal Clipcam, kalian tinggal centang di Clipcam. Kita akan pilih lagi misal Bing News kita nggak perlu, Bing Search kita juga nggak perlu. Setelah kalian pilih aplikasinya, tinggal pilih uninstall select apps dan pilih yes di sini. Lalu tunggu proses uninstallingnya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa pilih OK, kemudian bisa pilih scan app lagi. Maka di sini aplikasi-aplikasi yang tadi sudah kita hapus sudah tidak ada di sini guys. Tapi biasanya masih akan tetap ada aplikasi-aplikasi di Windows-nya yang perlu kalian uninstall secara manual seperti LinkedIn. Kalau nggak perlu tinggal klik kanan uninstall, Solitaire klik kanan uninstall, WhatsApp juga nggak perlu klik kanan uninstall. Yang harus kalian perhatikan lagi di sini adalah Microsoft Copilot. Kalau kalian tidak perlu Copilot, kalian bisa uninstall karena ini lumayan mempengaruhi sistem. Tinggal klik kanan, pilih uninstall dan pilih uninstall aja. Begitupun OneDrive kalau kalian tidak perlu juga bisa uninstall, tinggal klik kanan uninstall. Kemudian di sini kita cari OneDrive. Tapi kalau kalian pakai OneDrive ya jangan di uninstall karena kita hampir nggak pernah pakai OneDrive. Jadi kita uninstall aja. Lumayan 500 MB bisa kita gunakan untuk menyimpan file lainnya. Untuk Microsoft Edge sebenarnya sangat berpengaruh ya untuk di RAM usage, tapi kita tidak akan sentuh karena kami sendiri menggunakan browser Microsoft Edge sebagai browser utama. Teman-teman bisa lihat sekarang aplikasinya sudah lumayan bersih kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan bersihkan juga file-file sampah yang ada di Windows-nya. Kalian tinggal masuk ke UpTweaker lagi dan pilih clean theme file di sini untuk membersihkan file-file sampahnya guys. Setelah itu di sini kita juga akan clean up komponen dari Windows-nya. Teman-teman tinggal pilih komponen clean up aja, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk clean up ini perlu waktu beberapa lama tergantung dari kecepatan CPU kalian ya. Jadi tunggu aja sampai selesai. Mungkin di versi kedua nanti kita akan tampilkan progresnya biar jelas nanti prosesnya berapa persen. Setelah selesai akan ada keterangan seperti ini, komponen clean up selesai guys. Kemudian sekarang kita akan disable reserved storage dan juga hibernation file. Lumayan, kalian bisa cek di setting. Kalian bisa lihat ya, tadi sebelum kita clean up, sistem filenya itu sekitar 22 GB. Sekarang hanya jadi 16 GB seperti ini. Karena sebelumnya itu pasti ada bekas updatean Windows atau file-file sampah yang memenuhi sistemnya. Karena tadi kita sudah jalankan clean up komponen, lumayan kita bisa hilangkan sekitar 5 GB file sampahnya. Lalu selanjutnya biar lebih lega lagi kita akan hapus atau disable reserve storage. Untuk reserve storage ini sebenarnya fungsinya saat Windows kalian update guys. Dia akan berfungsi untuk menyimpan file-file sementara atau membackup file sementara biar nanti saat Windows kalian update dan terjadi error bisa dikembalikan dari file yang disimpan di reserve storage ini. Tapi kalau Windows kalian tidak update, kalian bisa disable aja karena lumayan ini 6 GB bisa kalian gunakan untuk menyimpan file lainnya. Nanti kita juga bisa enable lagi, jadi kita akan disable dulu. Cara disable-nya kalian masuk ke UpTweaker versi 1. Di sini kalian tinggal pilih disable reserve storage. Pilih yes untuk mendisable-nya. Kalian bisa cek lagi di sini, maka sekarang sudah hilang untuk reserve storage-nya. Yang ketiga kita akan disable juga untuk hibernation file. Ini juga lumayan 6 GB. Buat kalian apalagi yang pakai PC, jarang banget hibernate laptop atau PC-nya, kalian mending disable aja. Caranya kalian tinggal masuk lagi ke UpTweaker versi 1, lalu pilih disable hibernation di sini. Pilih yes untuk disable hibernation-nya. Teman-teman bisa lihat di sini reserve storage dan juga hibernation file-nya sudah berhasil kita hilangkan. Untuk virtual memory dan juga sistem restore kita akan tetap gunakan karena menurut kami ini penting agar sistem atau Windows kalian bisa berjalan dengan optimal. Kemudian di sini kita akan pause Windows Update juga karena seperti yang teman-teman ketahui, Windows Update itu sangat penting. Tetapi kadang justru Windows Update itu juga bisa bikin Windows kita malah rusak guys. Sebenarnya di Windows Update ini kalian bisa pause aja. Saat ini di fitur terbarunya ada kalender seperti ini. Teman-teman bisa pause 1 bulan atau misal kalian ingin pause lebih lama lagi, kalian tinggal masuk ke UpTweaker dan di sini pilih pause up to 2045. Nanti kalau sudah Indonesia emas kalian bisa enable lagi guys. Pas Windows Update tinggal pilih pause update di sini, lalu pilih yes. Setelah itu tunggu prosesnya. Kalau sudah ada keterangan seperti ini artinya Windows Update-nya sudah berhasil kita pause teman-teman. Sebenarnya kalau ingin lebih ekstrim lagi, kalian juga bisa disable seperti Windows Defender atau Windows Security, tapi sangat tidak kami sarankan apalagi buat kalian yang masih belum sensitif dengan file-file yang berbahaya, mending kalian aktifkan aja Windows Security atau Windows Defender-nya.
Kemudian sekarang kalian bisa close aja untuk app tweakernya. Setelah itu sekarang kita akan setting untuk startup app-nya biar Windows-nya tidak terlalu berat saat kalian pertama kali menyalakan laptop atau PC kalian. Caranya klik kanan di taskbar dan pilih Task Manager. Setelah itu di sini kalian pilih aja di bagian startup apps. Lalu di sini akan ada aplikasi yang akan langsung running saat kalian menyalakan laptop atau PC-nya atau saat log on. Teman-teman bisa baca di bagian Startup Impact kalau kalian sudah running aplikasi yang lumayan lama. Di sini akan ada beberapa parameternya seperti high dan juga low. Misal di sini ada Adobe Creative Cloud. Ini sebenarnya kita perlukan karena kita pakai Adobe. Fungsinya sebenarnya untuk memastikan Adobe kalian selalu update dengan fitur-fitur terbaru. Tapi ini sebenarnya tidak harus running terus. Jadi di sini kita akan disable aja biar tidak membuat berat startup Windows-nya guys. Caranya tinggal klik kanan dan pilih disable. Tetapi kalian pilih ya aplikasi yang kalian perlukan saat logon harus langsung running. Silahkan kalian enable aja. Kalau teman-teman ingin enable lagi tinggal klik kanan dan enable lagi guys. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kemudian untuk privacy kita akan setting juga. Caranya kalian tinggal masuk ke settings, pilih privacy and security. Lalu untuk Windows permission-nya di sini kita akan disable aja. Teman-teman bisa masuk ke privacy lagi, lalu pilih speech dan pastikan di sini off. Kemudian kita masuk ke inking and typing personification. Di sini kita disable juga. Lalu kita masuk ke diagnostic and feedback. Di sini kita juga off-kan aja semuanya agar data kalian tidak dikirimkan ke Microsoft. Kemudian di sini feedback frekuensinya kita pilih never aja dan kita back lagi. Kemudian pilih search. Untuk search history ini juga sesuaikan dengan kebutuhan kalian karena kita tidak perlu jadi kita disable aja. Untuk highlight kita juga tidak perlu. Kemudian untuk yang lainnya kita akan biarkan default seperti ini. Kalau ingin lebih ekstrim lagi sebenarnya kita bisa disable beberapa service yang tidak kita perlukan. Kalian bisa tonton video pembahasan detail tentang service di video sebelumnya. Linknya ada di atas ini karena kalau kita bahas di video ini akan terlalu panjang guys. Yang terakhir kita akan coba rilis RAM case yang ada di Windows kita guys. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya. Di sini sebenarnya ada case sekitar 9,2 GB. Ini sebenarnya bermanfaat juga, tapi kalau kalian ingin rilis caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal download aja aplikasi RAM Map. Setelah kalian download tinggal kalian ekstrak aplikasinya, klik kanan, pilih extract all dan pilih extract. Setelah terekstrak langsung jalankan RAM map-nya. Kita akan jalankan yang versi 64 bit. Lalu untuk mereset case-nya kalian tinggal pilih empty dan pilih empty standby list. Setelah itu kalian bisa close aja dan sekarang restart laptop atau PC kalian untuk melihat bedanya sesudah dan sebelum kita tweak. Setelah restart, sekarang kita akan langsung cek di bagian Task Manager. Yang pertama, RAM usage-nya kalian bisa lihat sekarang turun jadi 3 GB aja. Yang awalnya tadi itu sekitar 5,3 GB, sekarang jadi 3,1 GB. Available-nya di sini juga tambah besar dan case-nya di sini hanya 1 GB aja. Ini juga akan bertambah seiring dengan penggunaan Windows dan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop atau di PC kalian. Untuk CPU usage-nya di sini tidak terlalu beda jauh karena kita jalankan OBS juga, tapi yang bisa kalian lihat bedanya adalah di bagian proses sekarang hanya 140 proses aja. Tadi itu sekitar 190-an proses kalau tidak salah. Kalian bisa lihat yang berikut ini perbandingannya guys. Kemudian kita akan cek juga di bagian file system. Kita masuk ke setting dan teman-teman bisa lihat untuk system and servernya hanya 23 aja. Sebelumnya itu sekitar 38 GB, jadi kita bisa berhasil menambah sekitar 15 GB di SSD yang kita gunakan. Sebagai salah satu pengguna SSD yang kecil seperti kami ini, tambahan 15 GB itu sangat-sangat penting karena bisa kita gunakan untuk menyimpan file ataupun dokumen yang kita perlukan guys. Jadi sekarang kita sudah berhasil menurunkan RAM usage yang ada di laptop atau di PC kita, dan kita juga sudah berhasil menurunkan file sistem Windows-nya biar SSD-nya lebih lega lagi. Dan yang paling penting, Windows-nya masih bisa berjalan dengan normal tanpa ada kendala sama sekali guys. Jadi tadi teman-teman cara untuk tweak Windows 11 kalian biar lebih lega lagi storage-nya dan RAM usage-nya juga tidak terlalu ngos-ngosan. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.